Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Selamat malam teman-teman. Pada malam hari ini yang mengikuti diskusi Dames Juris. Juga selamat datang teman-teman dari Jentera. Kali ini saya Holi Murdi Zamzam bersama dengan rekan saya Ratu Julijah dalam diskusi Dames Juris. Pada malam hari ini mengundang narasumber kita, Mas Wibisono, yang akan memaparkan penelitiannya berbentuk skripsi yang berjudul Praktik Penegakan Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia, yang dimana berfokus pada studi kasus kepolisian resor Kota Yogyakarta. Nah, dalam penelitian kali ini tentu Mas Wibisono telah mengambil latar belakang daripada banyaknya kasus kode etik yang dilakukan oleh kepolisian ya Mas ya, dan kemudian diringkas dalam suatu bentuk penelitian yang dimana akan berfokus dalam kode etik profesi Polri, baik yang dilakukan perbuatan yang bertentangan dengan disiplin, tugas dan wewenang kepolisian maupun yang ranahnya masuk dalam ranah pidana. Nah, sebelum lebih jauh, nanti sistem daripada diskusi kita adalah saling memaparkan ide, gagasan, tambahan maupun menyangga penyampaian materi maupun penelitian disampaikan oleh Mas Wibisono. Namun terlebih dahulu saya persilahkan pada narasumber untuk memaparkan isi daripada penelitiannya. Saya persilahkan Mas Wibisono untuk memaparkan terlebih dahulu. Assalamualaikum, terima kasih Holly atas pengantarnya. Boleh minta tolong di share screen? Oke, sebelumnya aku minta maaf karena di sini di tempatku habis hujan, mungkin sinyalnya agak kurang stabil, tapi semoga lancar penyampaiannya. Udah ya, nih. Di tempatku belum muncul. Oke, bentar. Oke, silakan. Oke, boleh minta tolong di full screen? Terima kasih, Holly. Oke, selamat malam teman-teman. Semoga semua dalam keadaan yang baik dan sehat. Mungkin saya memperkenalkan diri dulu. Saya Iksan Lutfi Bisono, alumni dari Sekolah Tinggi Hukum Indonesia Jentera, yang kebetulan kenal sama Holly, Ratu, dan teman-teman UMN, dan alhamdulillah diberikan kesempatan untuk menyampaikan hasil penelitian saya untuk skripsi dengan judul Praktik Penegakan Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia. Sebelumnya dalam skripsi saya sebenarnya saya pakai pendekatan studi kasus, yaitu di Polresta Kota Yogyakarta, tapi karena menyesuaikan itu saya coba untuk berikan gambaran secara umum yang nanti juga saya akan sedikit bahas soal di tataran praktik studi kasusnya bagaimana. Oke, baik, sebelum saya menulis skripsi ini dan dalam proses penulisan skripsi ini sebenarnya ada keresahan yang muncul gitu mengenai marak ya kekerasan yang dilakukan oleh aparat khususnya dalam penanganan aksi demonstrasi begitu. Yang pada akhirnya itu membuat saya berkeinginan untuk mencari tahu sebenarnya bagaimana mekanisme penegakan internal di tubuh kepolisian. Karena sejauh ini banyak kasus begitu yang menyangkut soal pelanggaran kode etik, baik yang murni kode etik maupun yang berkaitan dengan pidana, itu nggak jelas gitu sampai mana penegakannya. Apakah itu ditindaklanjuti atau tidak, itu publik tidak pernah tahu. Nah, akhirnya saya mencoba untuk mencari tahu dengan melakukan riset dan jadilah skripsi dan penelitian ini. Dilanjut. Oke. Untuk latar belakang, saya ingin memulai dengan mengingatkan kembali soal tugas Polri.
dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, tugas Polri ini adalah untuk memelihara keamanan, ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, memberikan perlindungan, pengayuman, dan pelayanan kepada masyarakat yang nanti secara lebih jelas bisa teman-teman lihat di Undang-Undang 2002. Kemudian dalam menjalankan tugas tersebut, Polri, anggota Polri itu terikat dan tunduk pada undang-undang dan kekuasaan peradilan umum. Ini sebagai penegasan bahwa Polri itu adalah bagian dari masyarakat sipil. Dia berbeda dengan subjek hukum militer, begitu. Serta kode etik profesi kepolisian. Nah, perlu diketahui juga keterikatan anggota Polri dengan undang-undang dan kode etik ini sifatnya non resiprokal, artinya dia tidak saling bergantung. Dengan kata lain, anggota Polri yang melakukan tindak pidana, dia otomatis akan melanggar kode etik. Tapi sebaliknya, pelanggaran terhadap kode etik itu tidak serta-merta melanggar pidana. Ini artinya ini perlu di-clearkan juga bahwa hubungannya non resiprokal atau tidak balik. Nah, keterikatan ini tuh dimaksudkan agar anggota Polri dalam menjalankan tugas dan kewenangannya tadi itu bertanggung jawab terhadap hukum gitu, baik secara moral, bertanggung jawab baik secara moral, hukum, teknik profesi maupun etika. Nah, khusus untuk etika, pengaturannya dapat dilihat dalam Perkap 14 2011 dan Perkap 19 2012. Perkap 14 2011 ini mengatur mengenai kode etiknya, sedangkan Perkap 19 2012 tentang mekanisme penegakannya. Jadi bisa dibilang Perkap 14-11 ini materialnya, 19-12 ini formilnya. Gitu. Dalam kedua perkap ini terdapat 4 etika setidaknya yang diatur, yaitu etika kenegaraan, kelembagaan, kemasyarakatan, dan kepribadian yang nanti turunannya bisa dilihat di perkap tersebut. Kemudian, meskipun telah terdapat pengaturan yang sedemikian rupa, tapi nyatanya dalam praktik, pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh anggota Polri ini masih sangat tinggi. Begitu. Di tahun 2019 misalnya terdapat 1021 kasus dan naik 100% lebih di tahun 2020, yakni 2081 kasus yang dilakukan oleh anggota Polri di seluruh Indonesia. Begitu. Kemudian pelanggaran ini juga tingginya jumlah pelanggaran dan banyaknya pelanggaran yang tidak diproses begitu, ini mengindikasikan adanya penegakan kode etik, penegakan KEPP yang tidak akuntabel. Tentunya ketidakakuntabelan ini berpengaruh terhadap kepercayaan publik dan legitimasi Polri dalam menjalankan tugas dan kewenangannya. Nah, ini juga yang nanti akan kita bahas soal konsep pemolisian demokratis yang jadi teori juga dalam penelitian ini. Itu mungkin gambaran awalnya. Lanjut. Berangkat dari latar belakang tadi, saya merumuskan 2 masalah. Ada 2 pertanyaan penelitian yang saya coba untuk jawab. Yang pertama adalah bagaimana hubungan antara penegakan kode etik dan konsep pemolisian demokratis. Ini penting untuk melihat seberapa urgennya kode etik ini dalam tubuh Polri sebagai bentuk mekanisme internal kontrol begitu. Dalam ini membahas kedudukan etika dan urgensi penegakan KEPP dalam konsep pemolisian demokratis. Dan selanjutnya akan kita bahas juga. Kemudian pertanyaan penelitian kedua, ini mengenai praktiknya. Bagaimana sih pelaksanaan penegakan kode etik ini? Yang akan saya coba jawab, saya bagi dalam 3 bahasan, yaitu soal mekanisme, hambatan, dan akuntabilitas dalam praktik penegakan KEPP itu seperti apa. Oke, sebelum saya coba untuk menjawab, saya ingin mengulang lagi bahwa skripsi ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan studi kasus dengan limitasi tahun 2019 dan 2020 begitu ya. Dan studi kasusnya adalah di Polresta Kota Yogyakarta. Tapi ini saya coba untuk gambarkan secara umumnya. Nah, sebenarnya konsep pemolisian demokratis ini tidak
menemukan definisi yang tunggal gitu. Banyak ahli, banyak akademisi itu merumuskan definisinya masing-masing soal konsep pemolisian demokratis. Tetapi paling tidak ada dua pendapat bisa yang cukup relevan dan bisa kita jadikan pegangan untuk memahami bagaimana konsep pemolisian demokratis ini. Yang pertama adalah teori yang diajukan oleh Bailey yang menyatakan bahwa pemolisian demokratis itu meliputi 4 syarat ini: memprioritaskan pelayanan terhadap warga negara, bertanggung jawab terhadap hukum, melindungi hak asasi manusia, dan transparan dalam setiap agendanya. Kemudian pertanyaan adalah, di mana posisi kode etik? Di mana posisi penegakan kode etik? Posisi kode etik dan posisi penegakan kode etik ada di nomor 2 dan 3, yaitu soal bertanggung jawab terhadap hukum sebagai bentuk akuntabilitas dan melindungi hak asasi manusia. Karena penegakan kode etik ini, baik secara langsung maupun tidak langsung, akan melindungi pihak-pihak yang dirugikan tentunya. Kemudian menurut pendapat Lukas, sebenarnya dia merumuskan pemolisian demokratis melalui 4 tahapan: input, output, outcome, dan result, yang ini dibagi oleh Lukas. Di awal, Lukas memberikan 5 syarat untuk mewujudkan pemolisian demokratis, yaitu pengetahuan, efektivitas dan efisiensi, etik dan akuntabilitas, berbasis pada HAM, dan polisi sebagai warga negara. Nah, kelimanya ini sebenarnya bisa untuk dipecah begitu ya. Tapi dalam praktik sebenarnya 5 ini memiliki kaitan yang saling mempengaruhi dan menguatkan. Artinya untuk mewujudkan pemolisian yang demokratis, reformasi kepolisian, 5 hal ini harus dilakukan secara bebarengan. Saya merasa ini bukan hal yang sulit begitu untuk Polri untuk sebenarnya melakukan hal ini, mengingat anggaran yang diterima juga besar. Pertanyaannya adalah kemauan dan keseriusan Polri begitu untuk melakukan reformasi di tubuhnya sendiri. Nah, 5 input ini akan menghasilkan 3 output, yaitu objektivitas, responsivitas, empati, yang pada jangka panjangnya akan membuat kepercayaan publik ini semakin meningkat begitu. Yang di akhir membuat legitimasi Polri untuk melakukan setiap kewenangan dan tindakannya ini berdasar pada hukum. Kalau sekarang kita tanya kepercayaan terhadap anggota Polri atau Polri secara institusional itu rendah, maka kita perlu tarik juga ke output dan input, yang mana beberapa hal ini tidak dilakukan begitu. Jadi itu tadi pembahasan soal ini intinya adalah, ya lanjut. Nah, pentingnya penegakan KEPP dikaitkan dengan konsep pemolisian demokratis, setidaknya ada 3 hal. Yang pertama adalah mendorong akuntabilitas, mewujudkan kepastian hukum, dan sebagai bentuk profesionalitas Polri. Mendorong akuntabilitas, perlu dipahami bahwa etika ini tidak hanya berperan sebagai pedoman, begitu ya, tetapi sekaligus sebagai bentuk tanggung jawab terhadap profesinya. Jadi, saya melihat bahwa akuntabilitas ini itu tidak hanya di hilir, tidak hanya di soal penegakan KEPP, tapi juga di soal bagaimana anggota Polri ini patuh terhadap undang-undang maupun perkap yang mengatur dan mengikatnya. Artinya, akuntabilitas ini juga ada di hulu. Jadi ini satu kesatuan yang utuh dari awal sampai akhir. Akuntabilitas ini memang perlu dijaga oleh setiap anggota Polri, baik itu sebagai pedoman maupun sebagai bentuk tanggung jawab terhadap profesinya. Yang kedua, kepastian hukum. Karena kode etik ini akan memberikan kejelasan pedoman bagi anggota Polri dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya. Saya tidak membayangkan begitu ya, misalnya ada anggota Polri yang melakukan pelanggaran kode etik begitu, yang ini tidak diproses, artinya penegakan KEPP-nya ini tidak ada. Di situ jelas kepastian hukumnya terlanggar, dan yang paling bahaya adalah ini bisa menjadi presiden buruk dalam menjalankan tugas dan wewenang Polri begitu, dan juga memungkinkan akan melahirkan impunitas di tubuh Polri yang tentu akan melanggar hak asasi manusia. Kemudian yang ketiga adalah profesionalitas Polri.
kode etik ini perlu untuk ditegakkan ini sebagai bekal keyakinan soal internalisasi etika di tubuh kepolisian itu sendiri, gitu. Yang kemudian menjadi polisi itu bukan hanya soal kebanggaan atas dirinya, tetapi juga bisa menjadi kebanggaan masyarakat. Itu idealnya, begitu ya. Jadi penegakan KEPP ini memiliki 3 urgensi. Yang pertama mendorong akuntabilitas, mewujudkan kepastian hukum, dan meneguhkan profesionalitas Polri. Lanjut. Ini mulai masuk ke pembahasan kedua dalam praktik dalam praktik ya. Dalam Perkap 14 2011 dan Perkap 19 2012, mekanisme ini tuh ada itu ya, diatur secara jelas, dimulai dari pemeriksaan pendahuluan hingga pada akhirnya rehabilitasi personil. Mungkin saya tidak akan bahas terlalu panjang di sini karena ini hanya tahapan-tahapan saja sebenarnya. Tapi yang penting untuk dilihat di sini adalah sidang KEPP-nya. Sidang KEPP ini untuk memeriksa dan memutus perkara pelanggaran yang dilakukan oleh anggota Polri, dan sidang komisi banding untuk memeriksa, memutus, menguatkan, dan membatalkan putusan KKEP. Ya sama seperti peradilan biasa gitu. Tapi nanti kita lihat ada persoalan di sini. Kenapa sidang khusus ya di sidang komisi banding. Jadi saya menemukan beberapa hambatan baik di dalam tahapan pemeriksaan pendahuluan, sidang KEPP-nya, komisi banding, sampai nanti penetapan penjatuhan hukuman atau sanksi. Lanjut. Nah, ini yang hambatan yang sebelumnya saya mention. Jadi teman-teman, saya menemukan ada 5 hambatan gitu ya dalam proses penegakan KEPP gitu, proses penegakan kode etik anggota Polri. Yang pertama adalah KKEP ini bersifat ad hoc. KKEP ini komisi kode etik, jadi dia komisi yang dibentuk untuk memeriksa dan pada akhirnya memutus pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh anggota Polri. Hambatan yang pertama adalah KKEP ini bersifat ad hoc. Jadi pembentukannya itu hanya pada saat ada anggota Polri yang melakukan pelanggaran KEPP. Nah, tentu polisi, anggota Polri yang ditunjuk menjadi bagian, menjadi anggota KKEP ini punya tugas lain yang harus juga dikerjakan. Penunjukan dia melahirkan ada beban ganda, begitu ya, yang membuat proses penegakan KEPP ini semakin lama, berjalan semakin lambat. Di sisi lain, ada korban yang membutuhkan keadilan, begitu, segera membutuhkan kepastian atas pelanggaran yang dilakukan anggota Polri yang bersangkutan. Tapi karena KKEP ini bersifat ad hoc dan tidak ada batas waktu, begitu ya, jadi seringkali ya tidak diproses, gitu ya. Nanti kita akan lihat bersama di contoh kasusnya. Hambatan yang kedua adalah pengecualian sanksi PTDH atau pemberhentian tidak dengan hormat. Jadi pada dasarnya setiap pelanggaran kode etik itu dapat dikenakan sanksi pemberhentian tidak dengan hormat. Tetapi ada satu klausul di Perkap yang mengecualikan pelanggaran yang dilakukan oleh anggota Polri, pelanggaran pidana, yang ancaman hukuman pidana penjaranya 4 tahun atau lebih, dan yang telah berkekuatan hukum tetap. Artinya adalah ketika anggota Polri melakukan pelanggaran pidana yang ancaman hukuman pidana penjaranya kurang dari 4 tahun, maka yang bersangkutan tidak dapat dikenakan sanksi pemberhentian tidak dengan hormat. Di lapangan kita lihat banyak sekali anggota Polri yang melakukan tindak pidana dengan ancaman pidana penjara kurang dari 4 tahun, contohnya penganiayaan. Dia 2 tahun 8 bulan gitu. Contoh juga kemarin polisi membanting mahasiswa, itu bisa kita tafsirkan sebagai bentuk penganiayaan gitu. Dia tidak dapat dikenakan pemecatan karena klausul di Perkap dia bilang 4 tahun ke atas. Nah, ini juga jadi kontradiksi karena apa? Karena pelanggaran kode etik secara murni itu dapat dikenakan sanksi pemberhentian. Sedangkan
pelanggaran terhadap kode etik yang berkaitan dengan hukum pelanggaran pidana justru terdapat pengecualian. Artinya saya melihat ada ketidakproporsionalan penghukuman sanksi di sini gitu. Itu yang kedua ya. Terus yang ketiga adalah sanksi bersifat rekomendasi. Jadi ketika ada anggota Polri melakukan pelanggaran kode etik melalui tahapan yang sebelumnya kita baca bersama itu, diputus sanksi bahwa misalnya dia dikenakan sanksi pemberhentian tidak dengan hormat, sanksi itu tidak langsung mengikat, melainkan itu bentuk rekomendasi yang harus disetujui oleh atasan pelanggar. Saya tidak membayangkan begitu ya, atasan pelanggar yang ya, saya tidak membayangkan begitu. Sanksi ini justru yang memutuskan adalah atasan yang melakukan pelanggaran. Karena saya melihat ada kecenderungan like and dislike gitu ya. Ketika atasan suka dengan anggota Polri, anggota yang melakukan pelanggaran mungkin tidak akan disetujui rekomendasi putusan sanksi itu. Tapi ketika tidak suka, ini juga mungkin saja disetujui. Dan yang paling penting adalah tidak ada ketentuan mengenai persyaratan atau ketentuan soal hal apa yang harus menjadi pertimbangan atasan. Artinya ini sangat subjektif. Tentu ini sangat subjektif dan tadi berpengaruh gitu ya, soal kepastian hukum. Kemudian hambatan selanjutnya adalah penegakan kode etik ini harus menunggu putusan inkrah dari peradilan umum. Mungkin secara ideal kita melihat bahwa ini merupakan perwujudan dari kepastian hukum. Tapi di sisi lain saya melihat bahwa proses hukum kita, proses hukum pidana kita ini prosesnya sangat panjang dan melelahkan gitu. Baik dalam proses penyelidikan, penyidikan, penuntutan, sampai nanti di persidangan, ini prosesnya sangat panjang. Dan anggota Polri yang melakukan pelanggaran itu, dia tidak bisa dikenakan sanksi sebelum peradilan pidana menetapkan putusan inkrah. Nah, contoh adalah kasus Novel Baswedan. Novel diserang oleh anggota Polri, itu saya di sini menghindari kata oknum gitu. Novel diserang oleh anggota Polri dan itu proses pidananya sangat panjang dan sampai sekarang karena tidak ada sanksinya, maka anggota Polri yang bersangkutan ini masih aktif sebagai anggota Polri. Nah, ini tentu berbahaya karena ini tidak ada jaminan atas ketidakberulangan peristiwa begitu ya. Kita sebagai publik patut untuk was-was gitu. Wah, yang Novel aja kayak gitu nggak diurus gitu ya, apalagi kita gitu. Kemudian yang terakhir adalah tidak ada mekanisme banding bagi korban. Ini cukup mengagetkan gitu bahwa di dalam tubuh Polri mekanisme banding untuk persoalan kode etik ini hanya untuk terlapor, hanya untuk anggota Polri yang melakukan pelanggaran. Sedangkan untuk korban tidak ada ketentuan soal mekanisme banding ini. Jadi korban tidak dapat banding apabila putusan di sidang komisi kode etik itu korban merasa tidak puas, dia tidak akan bisa banding. Sementara terlapor ketika dia tidak puas dengan putusan sidang, dia bisa banding. Tentu ini mencerminkan tidak adanya equality before the law gitu ya dalam sidang KEPP serta menegaskan minimnya ruang bagi publik untuk berpartisipasi khususnya korban. Oke. Nah, tadi di awal saya sempat mention saya akan bahas soal kasus ya. Oke, ini foto yang kedua nggak muncul di saya, nggak apa-apa. Jadi deskripsi saya menggunakan pendekatan studi kasus di Polresta Kota Yogyakarta, dan ini adalah data pelanggaran kode etik selama 2019 dan 2020. Ada 3 pelanggaran. Yang pertama, pelanggaran karena anggota Polri
yang bersangkutan ini tidak masuk gitu ya, tidak masuk kerja selama 30 hari berturut-turut, yang ini melanggar pasal 14 ayat 1 huruf A Peraturan Pemerintah nomor 1 tahun 2003 tentang rekomendasi PTDH. Dia dihukum, dia diberikan sanksi rekomendasi pemberhentian tidak dengan hormat. Kemudian dua kasus lainnya, ini soal perselingkuhan antara anggota Polri dengan istri anggota Polri dengan Bayangkari. Ini melanggar pasal 7 ayat 1 huruf B Perkap 1411. Sanksi yang diberikan adalah perilaku yang bersangkutan ini dianggap sebagai perbuatan tercela, kemudian polisi ini harus meminta maaf, dan direkomendasikan untuk dipindah tugaskan ke wilayah dan fungsi yang berbeda, yang bersifat demosi. Demosi artinya yang di bawahnya, gitu, bersifat yang lebih rendah. Nah, ngomong soal demosi, saya juga mau saya kaitkan soal kemarin ada kasus Bribka Ambarita, begitu ya, yang dia viral karena dia menggeledah handphone orang yang diperiksa gitu tanpa ada surat periksa atau tangkap tangan dan lainnya gitu. Dia dipindah tugaskan, tapi ini pemindah tugasan dia ini tidak bisa dilihat sebagai bentuk sanksi karena pemindahan tugasnya itu justru posisi yang lebih tinggi gitu. Jadi harus ya kalau memang Polri menganggap perilaku tindakan Ambarita ini sebagai pelanggaran terhadap kode etik, maka dia pemindahan tugasnya harusnya bersifat demosi di bawahnya gitu, bukan justru ke atasnya, kenaikan pangkat kan justru aneh. Nah, saya menemukan tiga ini ya. Tiga ini saya dapat data dari Polresta Yogyakarta langsung, begitu saya minta datanya, saya dikasih datanya 2019-2020, hanya ada tiga pelanggaran. Kemudian lanjut. Nah, di sisi lain, saya mendapatkan informasi begitu ya, saya mendapatkan data juga gitu, bahwa ada dugaan pelanggaran KEPP yang sebenarnya ini sudah masuk ke tahap pemeriksaan pendahuluan, tetapi tidak diproses hingga hari ini. Bisa dibaca kawan-kawan, ini adalah keterangan dari Kusara, dia adalah salah satu demonstran yang ditangkap dan mengalami kekerasan oleh anggota Polri di Yogyakarta ketika mengikuti aksi tolak Omnibus Law gitu. Jadi setelah semalaman ditahan, diinterogasi, dia juga mengalami kekerasan gitu, dipukul, ditendang, wajahnya disiram pasir gitu. Pagi harinya dia diminta oleh Propam untuk menunjukkan bekas luka di bagian tubuhnya dan menunjukkan ciri-ciri polisi yang melakukan penganiayaan. Tapi sampai sekarang tidak pernah ada kelanjutan soal penegakan KEPP itu. Saya bisa bilang tidak ada kelanjutan karena di data tadi hanya ada tiga. Gitu. Artinya kalau memang dilanjutkan masuk ke dalam tahap persidangan KEPP, maka data ini juga akan ada gitu di dalam data yang saya dapatkan dari Polresta Yogyakarta karena ini dalam rincian waktu yang sama 2019-2020. Nah, dari dua data, dua sumber ini tadi, saya melihat bahwa ada indikasi di tubuh Polri yang tidak akuntabel begitu, tidak sepenuhnya akuntabel gitu. Oke, kita perlu akui bahwa tiga pelanggaran tadi ditindak begitu ya, ada sanksinya gitu. Oke, tapi di sisi lain banyak pelanggaran, saya mau bilang banyak karena ini seperti fenomena gunung es gitu, yang kelihatan satu tapi di bawahnya banyak gitu. Ini nggak kelihatan gitu, bahkan ada yang nggak melapor atau sudah melapor tapi nggak dapat jawaban, atau kasus di Makassar misalnya, dia melapor tapi justru dipaksa untuk berdamai dengan ditawari uang yang nominalnya juga nggak sebanding dengan apa yang dia rasakan, gitu. Walaupun sebanding juga nggak harusnya seperti itu gitu, karena ini nggak sesuai dengan kode etik yang ada. Dia yang saya pengen bilang adalah dari dua data ini bisa kita lihat bahwa tubuh Polri ini tidak akuntabel sepenuhnya gitu, tidak seutuhnya akuntabel gitu. Yang ini perlu kita gali terus gitu, kita cari tahu terus itu soal banyaknya kasus yang tidak terungkap ke publik gitu. Selanjutnya, sepertinya masuk ke kesimpulan ya.
Oke, kesimpulannya adalah sebenarnya kedudukan kedudukan kode etik dalam konsep pemolisian demokratis ini dapat dilakukan sebagai bentuk pertanggungjawaban yang berkaitan dengan mekanisme kontrol internal kepolisian. Kenapa ini penting juga? Karena ini tadi yang sudah disebut akan mendorong akuntabilitas, mewujudkan kepastian hukum, dan meneguhkan profesionalitas Polri. Sehingga Polri ini internalisasi di tubuh Polri juga akan menguat gitu ya, untuk membangun kepercayaan publik dan mendapatkan legitimasi atas setiap tindakannya. Yang kedua adalah ternyata meskipun terbasis terdapat sudah diatur sedemikian sehingga membuat penegakan kode etik ini menjadi tidak sepenuhnya akuntabel. Tebang pilih, saya memilih kata tebang pilih karena untuk urusan yang berkaitan dengan internal sesama anggota Polri itu sangat cepat diprosesnya. Tetapi ketika itu urusannya dengan publik itu sangat lama dan terkesan tidak serius begitu. Maka saya memilih kata yang tepat adalah tebang pilih. Di akhir saya akan memberikan rekomendasi. Lanjut. Oke. Saya percaya bahwa satu kasus itu sebenarnya bisa untuk menjadi awal kita untuk mendobrak di level-level atas ya gitu. Kalaupun misalnya gitu ya, ada kasus isu dan kasus kebijakan isu gitu nanti berkaitan dengan demokrasi begitu. Sebenarnya di kasus ini kita perlu kita clearkan gitu. Perlu kita lebih clearkan bahwa harus selesai pelanggaran-pelanggaran, satu pelanggaran pun ini juga harus ditindaklanjuti gitu. Kita nggak bisa bilang ya kan cuma satu pelanggaran gitu, ya kan nggak viral gitu, ya nggak bisa gitu. Ini bentuk tanggung jawab polisi gitu sebagai penegasan bahwa dia nggak melakukan tebang pilih dan terkesan, saya pakai kata terkesan ya karena itu kesan saya, melindungi anggotanya gitu. Polri melindungi anggotanya, tidak mau diproses. Kemudian kedua di level kebijakan saya merasa perlu dilakukan dorongan untuk melakukan perubahan regulasi gitu yang mengatur soal kode etik. Ini khususnya yang berkaitan dengan hambatan-hambatan tadi ya. Dan kebijakan yang nantinya dibuat ini harus mengadopsi konsep pemolisian demokratif secara komprehensif gitu di tubuh Polri. Sehingga konsep pemolisian demokratis, reformasi kepolisian itu yang secara ideal kita selama ini imajinasikan itu dapat bertahap itu terwujud begitu. Oke, terakhir lanjut, Mbak. Oke, sebagai penutup saya mengutip pernyataan dari Lukas di College of Policing bahwa kode etik ini bukan selembar kertas, poster atau laminasi ya. Baik kode etik polisi, kode etik pengacara, kode etik hakim gitu. Kode etik ini bukan hanya selembar kertas, poster atau laminasi, tapi ini tuh inti dari setiap kebijakan, prosedur, keputusan, dan sebagai kerangka pengambilan keputusan sehari-hari begitu yang positif dan harus terus menguatkan nilai-nilai yang diyakini. Untuk kepolisian tentu nilai-nilai kepolisian yang diyakini gitu. Karena saya percaya bahwa pelanggaran kode etik ini sebenarnya dia sudah masuk 50% pelanggaran hukum gitu. Kenapa? Karena hukum ini kan dia kalau hukum ini sebagai kapal gitu ya, etika ini kan sebagai samudranya gitu. Hukum itu kan berlayar di samudra etika gitu. Nah, ketika etikanya ini nggak ada, ya hukumnya pasti juga hancur. Gitu. Itu yang bisa saya sampaikan gitu ya. Dan ketika ini tidak diperbaiki terus-menerus begitu, maka lanjut Mal, slide berikutnya. Ketika ini tidak diperbaiki dan tetap akan begini ya, narasi yang ada di publik yang selama belakangan ini viral, percuma lapor polisi ini semakin benar adanya. Gitu. Itu mungkin teman-teman. Terima kasih.
Baik, terima kasih atas pemaparan oleh Mas Iksan Lutfi Wibisono. Ini agar lebih mencair ya, saya manggilnya Mas Pijo aja, karena itu panggilan saya dari S1 ya. Baik teman-teman, atas pemaparan tersebut silahkan yang ingin bertanya langsung saja, dapat langsung maupun disampaikan melalui room chat ya. Nah, mungkin ada yang ingin bertanya. Kalau belum ada yang Sorry, bertanya, kameraku putus-putus ya? iya Atau tapi untuk suaranya masih aman. udah stabil? Ya, ya. Mas Pijo mungkin gini, karena belum ada yang bertanya, saya mau bertanya dulu ini Oke, untuk sorry, mengawali. sinyalnya nggak stabil. Oh, ya. Iya, ya, Hol. Karena belum ada yang bertanya, saya mau mengawali nih pertanyaan. Ya, begini. Kalau kita lihat berkaitan dengan kode etik kepolisian ya, kalau kita lihat dalam Undang-Undang tentang Kepolisian RI, kita melihat bahwa terdapat dua konsep dalam konsep pelanggaran kode etik di sini. Ya, yang pertama adalah konsep pelanggaran yang sifatnya adalah disiplin atau berkaitan dengan bagaimana dia menjalankan suatu bentuk jabatannya atau tugas dan wewenang berdasarkan jabatannya. Dan yang kedua adalah pelanggaran yang berkaitan dengan hak asasi manusia atau yang mengarah kepada pidana. Kalau kita lihat dari dua aturan mengenai kode etik, yakni disiplin dan juga pelanggaran yang berkaitan dengan pidana, maka tidak terlepas dari adanya suatu bentuk hukum administrasi di sini. Yang kita perlu tahu bahwa hukum administrasi itu tidak bisa terlepas daripada hukum pidana, dan hukum pidana tidak bisa terlepas daripada hukum administrasi. Karena dua hal tersebut meskipun berbeda tetapi saling berhubungan. Nah, yang menjadi pertanyaan begini, Mas Pijo, saya masih bingung sebenarnya dengan konsep diskresi. Saya masih bingung konsep diskresi ini ada namanya diskresi fungsional, adalah memberikan kewenangan bagi pejabat fungsional untuk melakukan suatu tindakan yang dirasa ia perlu melakukan, namun tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Nah, sehingga di sini menyebabkan bahwa tidak ada batasan nih seseorang pejabat ketika saya membutuhkan adanya suatu tindakan ini, misalkan tindakan kekerasan itu saya lakukan untuk melindungi orang lain. Nah, di sini kan tidak ada batasan. Sebenarnya apa batasan daripada diskresi itu sendiri dalam konsep kode etik Polri ini? Nah, itu kan saya ingin tanya itu sebenarnya, ingin sharing itu karena sampai sekarang saya masih bingung bahwa di mana batasan diskresi terhadap Polri itu tuh batasannya seperti apa begitu. Kalau kita lihat dalam pasal 18 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian RI, bahwa polisi itu dapat bertindak menurut penilaiannya sendiri. Dalam hal ini adalah diskresi. Nah, yang menjadi pertanyaan, apa bentuk batasan daripada diskresi menurut Kode Etik Polri? Siapa yang berhak untuk menilai bahwa itu masih berdasarkan atas hukum, tidak bertentangan dengan hukum, atau tidak melanggar daripada jabatannya, kemudian siapa yang akan mengawasi perilaku tersebut. Dan Komisi Kode Etik Polri itu siapa yang membentuk begitu Mas Pijo? Karena kalau kita lihat yang membentuk pejabat fungsional Polri itu sendiri kan seperti membuat lembaga dalam lembaga. Mengapa adanya suatu lembaga pengawas kalau memang yang membentuk adalah lembaga yang diawasi begitu kan? Seperti contoh kayak Bawaslu. Mengapa Bawaslu membuat DKPP? DKPP adalah lembaga pengawas dalam Bawaslu dan itu satu gedung gitu. Itu kan merupakan hal yang agak sedikit membingungkan begitu. Yang diawasi ternyata masih satu lingkup dengan yang mengawasi begitu. Nah, itu mungkin Mas Bijo bisa memaparkan mengenai hal tersebut. Kita sifatnya adalah saling memaparkan gagasan dan juga ide dalam hal ini. Terima kasih. Oke, Holly. Ini juga terbuka ya, maksudnya nanti kalau teman-teman mau menambahkan atau menyanggah gitu, monggo gitu. Sebenarnya aku mau mulai dari diskresi dulu ya. Sebenarnya dalam pelaksanaan tugas gitu ya Polri gitu, pelaksanaan kewenangan Polri gitu. Memang ada tadi yang disebut oleh Holly di pasal 18 Undang-Undang 2 2002 ya.
soal itu. Dan itu harus berdasar sama perkap atau peraturan internal yang atau SOP gitu. Misalnya kita lihat dalam aksi demonstrasi gitu, penggunaan kekuatan yang berlebihan itu kan ada perkapnya ya. Nah, itu jelas sebenarnya rinci itu. Polisi baru bisa melakukan kontak fisik ketika apa gitu ya. Polisi baru bisa polisi baru boleh melakukan kontak fisik ketika apa, polisi baru boleh menembakkan gas air mata ketika apa. Itu harus ada asas-asas necesitas dan proporsionalitasnya gitu. Tapi dalam praktik begitu, ini justru dilanggar gitu. Nah, saya melihat bahwa sebenarnya ini saya nggak mau melihat ini secara parsial. Saya mencoba untuk melihat secara utuh begitu, bahwa sebenarnya pemaknaan diskresi yang keliru ini juga tidak terlepas dari kultur kekerasan, kultur represivitas yang selama ini lahir di tubuh kepolisian itu. Karena ketika kultur itu terus dibangun seperti itu, maka diskresi ini juga akan melonggarkan diskresi yang sebenarnya sudah ada peraturannya, tetapi karena kultur yang dibangun seperti itu, maka ya sudah dilanggar. Terlebih di sisi hilirnya, penegakan kode etiknya juga tidak berjalan. Artinya ini jadi hal yang dalam tanda kutip dapat dimanfaatkan oleh anggota Polri melakukan hal-hal yang sebetulnya bertentangan dengan peraturan yang mengikat dan mengaturnya. Itu satu diskresi yang aku coba kaitkan dengan kultur di Polri sendiri begitu ya. Kemudian yang kedua adalah tadi aku catat, yang kedua adalah siapa yang mengawasi begitu. Nah, sebenarnya kalau kita bilang polisinya polisi ini kan ya propam gitu ya, profesi dan pengamanan gitu. Tapi ya betul kata Holly, aneh juga bahwa propam di tingkat Polres gitu misalnya atasannya adalah Kapolres tetap begitu. Nah, ini jadi kontradiktif begitu sebetulnya, bagaimana kita bisa membuat suatu kepolisian yang betul-betul akuntabel ketika pengawasnya itu memiliki jabatan yang mungkin di bawah Kapolres, karena kita nggak bisa lepas juga bahwa ada, kalau ini nih ada tulisan Jim Lee, dia bilang bahwa ada ewuh pekewuh gitu dalam penegakan kode etik, baik di kode etik kepolisian, pengacara gitu. Ada perasaan ewuh pekewuh, aduh dia udah lebih lama, aduh dia atasan saya gitu. Nah, ini yang kultur ini yang lebih memperparah gitu proses pengawasan yang tidak bisa berjalan gitu ya. Terus sepakat sama Holly bahwa jatuhnya akan kayak jeruk makan jeruk, nggak mungkin gitu loh. Jeruk makan jeruk dalam arti polisi mau mengawasi polisi sendiri gitu, itu nggak mungkin, kecuali mungkin ada tendensi lain ya, kepentingan pribadi atau apa ya, itu ya aku nggak bisa memvalidasi itu, tapi mungkin saja ada itu. Dan kalau misalnya aku kaitkan dengan konsep pemulihan demokratis yang seperti tadi dibahas, itu sebenarnya aku benar bahwa semuanya nggak terlepas dari pengetahuan maupun sumber daya manusia anggota polisi ini sendiri gitu. Artinya kita mungkin bisa, kita gitu ya sebagai sarjana hukum gitu, Holly magister gitu, Ilham gitu, kita bisa tes ayo sama polisi gitu. Yang pantaran gitu ya. Ayo kita tes, sepengalaman sama katakanlah, kita tes soal pemahamannya soal hukum atau soal kode etik mereka sendiri gitu. Saya nggak habis pikir gitu. Kadang-kadang saya ada perasaan sedih. Waduh, saya kuliah hukum 4 tahun, ada teman saya kuliah hukum 7 tahun. Lah ini 4 bulan atau berapa bulan sudah jadi penegak hukum gitu. Ini kan sebenarnya agak, ya mungkin teman-teman sarjana hukum merasakan hal yang sama gitu ya. Terus nanti di ruang penyidikan kita berdebat soal apa gitu. Dan mereka selalu positivis. Padahal positivis ini kan positivis itu kan kita melihat secara ideal bahwa penegak hukumnya itu ideal gitu. Ketika penegak hukumnya nggak ideal, ya bicara positivis menurut saya itu juga akan jauh banget gitu. Karena yang punya otoritas mereka. Itu sih mungkin jawaban aku. Baik, terima kasih. Nah, saya sedikit menambah ya, Mas Wijaya. Ya, begini. Saya sebenarnya masih, kalau kita
masuk ke lembaga bantuan hukum ya, dan mereka setiap daerah memiliki lembaga bantuan hukum yang sifatnya prodeo gitu kan. Nah, sebenarnya begini, Mas Pijo ini lebih fokus kepada pelanggaran hukum yang sifatnya struktural atau non struktural. Itu kan gini, kalau kita lihat fokus kepada proses pelanggaran hukum yang sifatnya struktural atau non struktural gitu. Mungkin kalau gini agak sedikit melakukan pemahaman terhadap teman-teman ya, bahwa pelanggaran hukum yang sifatnya struktural itu adalah pelanggaran hukum yang berhubungan dengan pejabat pemerintah. Kalau non struktural adalah sifatnya antara individu dengan individu. Nah, nanti ini kan ranahnya kepada kesalahan pribadi dan kesalahan jabatan. Kesalahan pribadi dan kesalahan jabatan adalah merupakan dua hal yang berbeda dalam konsep hukum administrasi, begitu kan. Nah, Mas Pijo ini penelitian ini lebih fokus kepada kesalahan atau penyalahgunaan wewenang yang sifatnya struktural atau non struktural. Maksudnya begini, kalau misalnya perbuatan pidana yang dilakukan oleh polisi itu kan dapat diproses terlebih dahulu di peradilan umum baru dilakukan peradilan kode etik begitu. Jadi sifatnya adalah rekomendasi. Nanti adanya pemecatan setelah proses di peradilan umum selesai baru masuk di peradilan kode etik begitu. Nah, kalau ini beda nggak Mas Pijo antara proses penyelesaian perkara pidana ini sifatnya struktural maupun dengan non struktural? Maksudnya kesalahan pribadi dia melakukan bentuk tindak pidana dengan orang, atau dia mewakili pejabat pemerintah melakukan suatu bentuk tindak pidana. Karena yang sebenarnya menjadi kekhawatiran kita semua di sini adalah bukan perkara antara perorangan, tapi pejabat pemerintah ini loh, sifatnya dia struktural melakukan suatu bentuk tindak pidana. Itu Mas Pijo sebenarnya yang jadi pembahasan dan sampai sekarang itu belum terpecahkan, kayak kasusnya novel. Itu kan dia berhubungan dengan struktural begitu. Nah, gimana Mas Pijo? Apakah proses bentuk penegakan hukumnya ini berbeda begitu? Karena kan isunya berbeda. Yang melakukan pun bukan satu orang. Ini yang melakukan struktural atau ada tingkatannya begitu. Terima kasih. Terima kasih Holly. Ini pertanyaan pemantik yang keren-keren. Aku suka jawabnya. Jadi sebenarnya kalau di ini nih aku mulai dari kode etik ya dulu. Sebenarnya kalau di kode etik itu yang tadi ini kan sifatnya non resiprokal ya. Dia tidak saling dia tidak timbal balik gitu. Pelanggaran pidana sudah pasti pelanggaran etik. Pelanggaran etik belum tentu pelanggaran pidana. Ya, itu prinsipnya itu untuk melihat kode etik ini sifatnya non resiprokal atau tidak timbal balik. Dalam kode etik Perkap 14 2011 itu sebenarnya ada pelanggaran-pelanggaran yang tidak tidak berhubungan dengan pidana gitu ya. Misalnya kayak tadi dia tidak masuk 30 hari berturut-turut. Itu kan nggak ada hubungan sama pidana. Dia misalnya ini mungkin yang ini ada melakukan perselingkuhan itu kalau kita KUHP pidana masuknya zina gitu ya. Ini mungkin masuk gitu. Cuman dia tidak masuk 30 hari berturut-turut, dia ikut partai politik gitu misalnya. Itu nggak ada hubungan sama pidana gitu. Nah, penegakannya ketika tidak ada hubungannya sama pidana, maka penegakannya langsung ke Komisi Kode Etik. Oh ya, sekalian ngejawab. Komisi Kode Etik ini yang ngebentuk itu Propam bareng sama pejabat Polri yang berwenang ya, yang di satu kesatuan misalnya Polres ya di Polres gitu ya. Tapi sebenarnya itu ranah Propam gitu. Ya, jadi nggak ada hubungannya sama pidana, jadi memang hanya diselesaikan di sidang kode etik gitu. Tetapi ketika itu ada hubungannya dengan pidana, maka tadi dia harus dibuktikan dulu kesalahannya di peradilan pidana hingga mendapatkan putusan yang berkekuatan hukum tetap. Kemudian setelah itu putusan tersebut dibawa ke sidang Komisi Kode Etik untuk dijadikan acuan, untuk dijadikan rekomendasi, untuk memutuskan dia disanksi apa. Yang kemudian sanksi itu nanti baru bisa disetujui atau berlaku ketika disetujui oleh atasan pelanggar. Gitu. Nah, betul Hol, bahwa ini struktural sekali gitu dalam tubuh Polri itu apa ya?
saya membayangkan imajinasi saya itu, dugaan saya ini memang sengaja dibentuk seperti ini, prosesnya panjang dan tidak langsung mengikat gitu ya, harus melalui beberapa tahapan sampai pada putusan, yang mana putusan ini juga nggak langsung berlaku loh, harus disetujui dulu loh sama atasan pelanggar gitu, yang sifatnya subjektif gitu ya. Jadi untuk melihat kasus novel gitu misalnya tadi, ya saya sadar gitu, saya akhirnya memahami kenapa akhirnya novel ya sudahlah gitu. Kan novel gitu ya sudahlah, mau dihukum apapun terserah. Saya memahami gitu karena memang prosesnya begitu panjang dan melelahkan. Terlebih ketika mendapatkan putusan dari kode etik gitu, nggak ada mekanisme banding bagi novel. Misalnya ketika novel nggak puas dengan putusan kode etik, misalnya nyiram air keras ke novel ini nggak dipecat gitu ya, novel nggak bisa banding karena nggak ada mekanisme itu. Jadi memang akses untuk publik ini terbatas, dan memang saya membayangkan, dugaan saya itu dibentuk sedemikian rupa, bertahap, berjenjang, yang tidak langsung mengikat. Itu Hol. Capek ya Hol ngomongin polisi ya Hol, lelah gitu maksudnya. Iya beneran. Aduh, maksudnya nggak ada ini, nggak ada titik temunya gitu Mas Bijo, karena kita bahas soal struktural pemerintahan, bukan kesalahan pribadi dengan pribadi begitu. Iya. Oke, untuk pertanyaan selanjutnya ini Mas, ada pertanyaan dari Serina Rejo, tanya Kak Pijo, kira-kira pernah nemu nggak sih penelitian kenapa polisi selalu pakai pola represif untuk menyelesaikan sesuatu yang menurut mereka sebuah masalah? Oke. Ini aku mungkin jawab, ada dua versi jawaban gitu, boleh ya. Jawaban versi pertama itu, ini perlu aku cek lagi di ini statement siapa, tapi gini, aparat represivitas aparat itu akan selalu terus ada ketika publik itu tidak apa ya, dia tidak mampu untuk mengimbangi itu gitu. Jadi tidak akan ada jalur damai, tidak akan ada jalur diskusi, lobby, dan itu tidak ada, karena memang yang diutamakan adalah kekerasan represif gitu. Itu jawaban singkatnya gitu. Tapi jawaban yang agak panjangnya, kenapa ini selalu ada gitu, saya satu, bahwa dia alat negara, itu pasti. Maksudnya kita ngomongin polisi, saya nggak mau melepaskan dari konteks politik gitu ya, kalau kedudukan dia sebagai desain kelembagaan dia gitu. Dia sebagai alat negara yang melindungi kepentingan negara, yang belum tentu negara ini mengakomodir kepentingan kita, justru negara yang mengakomodir kepentingan kapital gitu misalnya, ya artinya polisi juga menjadi alat negara begitu misalnya. Itu satu, saya nggak mau melepaskan itu dari konteks politik, bahwa ya memang didesain seperti itu. Dan yang kedua adalah kultur gitu. Jadi ada namanya esprit de corps, kalau di Indonesia ini jiwa korsa. Nah selama ini pemaknaan jiwa korsa ini hanya sesempit saya membela teman saya, entah benar entah salah, saya membela teman saya. Tapi seharusnya jiwa korsa ini nggak dimaknai kayak gini loh. Jiwa korsa ini harus lebih luas pemaknaannya, bahwa saya membela teman saya ketika dia benar. Saya tidak membela teman saya karena dia salah. Ini baru menurut saya yang namanya jiwa korsa. Jadi pemaknaan jiwa korsa yang sempit ini juga membuat polisi juga semakin sempit pikirannya. Itu sih Mbak Sherina Rejo. Baik, terima kasih. Mungkin dari teman-teman ingin bertanya. Aku mau bertanya, Mbak Hol, boleh? Boleh, silakan. Maaf, ini Rati tadi terkendala jaringan. Sebenarnya mau tanya dari tadi, tapi ini lagi cari posisi buat jaringannya lancar nih. Jadi begini, sebenarnya Ratu tuh tertarik banget dengan teori yang dikemukakan oleh Bang Pijo ya. Sebenarnya mungkin ini sharing aja sih Bang sebenarnya tentang teori polisi demokratisasi, atau gimana sih Bang teorinya tadi? Pemolisian demokratis. Pemolisian demokratis. Pemolisian demokratis.
kepolisian demokratis yang kemudian Abang kutiplah beberapa teori. Tapi jujur secara pribadi kita pun memahami bahwa sebenarnya iya kepolisian demokratisasi ini pemolisian demokratisasi ini sebenarnya penting, bahkan sangat-sangat penting, dan itu merupakan bagian dari inti demokrasi. Karena pada dasarnya sebenarnya polisi ini merupakan lembaga, salah satu bagian ataupun komponen lembaga yang membangun demokrasi itu sendiri, karena memang dia ini berada di bawah presiden lembaga yang dipilih melalui pemilihan umum, dan itu pun merupakan ciri utama dari demokrasi itu sendiri. Tapi jujur secara pribadi mungkin Ratu yang terlalu normatif atau seperti apapun, tapi biasanya kita menggunakan demokrasi itu kan ada parameter-parameternya sendiri. Tapi sebenarnya menarik, tapi Ratu mau tanya sama Bang Pijo, ada nggak sih sebenarnya dari ahli yang Bang Pijo kutip ini ataupun dalam pandangannya Bang Pijo untuk pemolisian demokratis ini, ada nggak sih kayak parameternya apa yang disebut pemolisian demokratis ini? Sejauh mana kita dapat mengukur pemolisian demokratis ini? Nggak mungkin dong Indonesia yang kemudian mengklaim dirinya sebagai negara demokratis kemudian tidak berupaya menerapkan ini. Tapi apakah di Indonesia ini sudah berjalan dengan baik atau tidak, sudah berjalan tepat atau tidak? Kemudian itu kan perlu dipertanyakan, seberapa persen kemudian kita menjadi negara setelah menerapkan polisi yang demokratis tadi atau pemolisian demokratis tadi. Mungkin Bang Pijo bisa share gitu ke kita. Karena jujur Ratu juga baru, bukan cuma hanya keinginan ya untuk mendemokratisasikan polisi ini, tapi memang ada grand teorinya yang mencoba mendudukan hal demikian, gitu Bang. Oke Ratu, terima kasih. Jadi kalau Ratu mungkin baru dengar soal konsep pemolisian demokratis, sebenarnya sama Ratu. Aku baru dengar ketika aku mau menyusun skripsi ini gitu. Jadi ini udah aktif belum ya mikrofon aku? Oh udah ya. Iya, aku baru dengar ketika aku mau menyusun skripsi ini gitu. Bahkan di seminar proposal di bab 1 itu seingatku aku belum pakai teori ini gitu ya. Karena memang di Indonesia aku tidak cukup menemukan banyak bahan bacaan mengenai konsep pemolisian demokratis. Adapun itu satu yang ditulis oleh, kalau nggak salah ya, Tito Karnavian, mantan Kapolri, yang aku melihatnya ini akan bias gitu, melihat pemolisian demokratis menurut kepolisian ini akan bias gitu. Nah, sampai akhirnya aku menemukan itu tadi, konsep pemolisian demokratis yang seenggaknya ada dua orang ya, dua ahli yang mengemukakan itu yang cukup relevan. Yang pertama itu Bailey, yang memang dianggap itu dia sebagai orang pertama yang memunculkan konsep pemolisian demokratis, tapi di situ dia hanya mensyaratkan begitu. Dia bukan parameter. Kalau tadi Ratu pertanyaannya parameter, sebenarnya Bailey ini bukan parameter. Bailey ini dia hanya mensyaratkan bahwa dalam mewujudkan pemolisian yang demokratis harus ada 4 hal. Tadi bertanggung jawab terhadap hukum, terus hak asasi manusia, memberikan pelayanan terhadap publik, dan anggota Polri sebagai individual yang bertanggung jawab atas profesinya, dia memang perlu gitu ya untuk bersama mewujudkan itu ketika mereka memang mau serius memperbaiki tubuh Polri itu sendiri. Itu Ratu mungkin bisa menjawab. Nanti kalau mau aku ini deh share soal itu. Bahan bacaannya soal pemolisian demokratis. Iya. Iya. Dan mungkin aku nambahin sedikit, Ratu. Sebenarnya itu juga berkaitan dengan ini ya, arah reformasi kepolisian begitu ya. Karena pemolisian demokratis, reformasi kepolisian ini sebenarnya kan reformasi kepolisian juga mewujudkan pemolisian yang demokratis begitu. Nah, sayangnya begitu ya. Sayangnya selama ini reformasi kepolisian kita itu hanya terhenti di masa setelah tumbangnya Soeharto, itu berhenti, itu hanya pemisahan TNI dan Polri. Hanya selesai di situ gitu. Soal manajemen lembaganya bagaimana, soal manajemen SDM-nya bagaimana, itu nggak pernah mereka lihat kan gitu secara serius ya tentunya gitu. Nah, ini juga berkaitan dengan tidak adanya mekanisme kontrol dari
elemen-elemen lain gitu. Karena kalau aku berpandangan untuk mewujudkan satu institusi yang akuntabel, yang demokratis dalam hal ini kepolisian, maka kontrolnya itu harus lengkap, harus utuh. Satu, eksekutif kontrol presiden karena polisi di bawah presiden. Dua, legislatif kontrol lewat misalnya Komisi 3 begitu ya yang ada kaitannya. Kemudian yudikatif kontrol. Dia bagaimana misalnya tidak menindaklanjuti atau tidak menjatuhkan putusan terkait dengan hal kriminalisasi atau apa gitu ya misalnya. Terus kemudian internal kontrol sendiri itu di tubuh Polri. Yang ini kita omongin soal kode etik ini kan kita ngomongin internal kontrol. Gitu. Yang terakhir adalah publik gitu ya, kontrol society kontrol gitu. Nah, selama ini 5 kontrol yang harusnya berjalan berbarengan ini itu tuh hanya publiknya aja yang terus teriak-teriak gitu ya, publik aja yang terus bikin viral apa-apa yang peduli gitu, justru kalau kita bilang peduli, tapi 4 lainnya itu justru terkesannya abai gitu. Maka ini juga nggak akan bisa jalan ketika tidak ada kemauan. Aku bilangnya sih nggak ada political will dari mereka sebenarnya gitu. Mereka maunya ya seperti ini aja. Kalau aku melihatnya gitu ya. Baik, terima kasih Mas Pijo atas pemaparan atas jawaban dari pertanyaan Mbak Ratu. Mungkin Ratu ada tanggapan atau tambahan? Aku mau nambah bahwa tapi gini sebenarnya tertarik aku benar-benar menikmati diskusinya sama Bang Pijo hari ini. Aku benar-benar kayak saya Alhamdulillah. dari tadi tuh Ratu benar-benar mendengar Bang Pijo, tapi jujur secara pribadi kalau misalnya kita lihat kenyataan kepolisian itu, iya maksudnya kita society control, ketika kita justru sekarang kita bertumpu pada society control gitu, kita bertumpu pada pengawasan yang dilakukan oleh masyarakat, tapi justru kalau kita lihat ada kemudian sekarang polisi dengan jargon presisinya Pak Lista Sigit itu loh, kemudian kepolisian itu nggak anti kritik dari masyarakat, kepolisian itu mendengarkan masyarakat, tapi ini secara kelembagaan, tapi bagaimana kemudian secara personal anggota polisinya yang bahkan baru saja melihat satu postingan saja udah diteror, udah di chat menggunakan akun Polda Kaltim ya kalau nggak salah, Kaltim atau Kalteng, kemudian Mas maunya apa lah, ya apa gitu, kita cuman memberikan masukan perbaikan, lalu kemudian seolah-olah dari personal kepolisiannya sendiri yang kemudian tidak mampu menunjukkan itu. Nah, itu menurut Ratu harusnya menjadi suatu pembelajaran juga evaluasi yang besar-besaran. Bagaimana tidak hanya melakukan reformasi terhadap kelembagaan, tapi secara personal anggota kepolisian itu harus dibangun kemampuannya itu sendiri. Nah, itulah yang kemudian masih kurang yang ada saat ini. Karena mungkin orang juga masih berpikir gitu loh, ya udah lembaga aja yang memperbaiki dirinya, tapi tidak terhadap perbaikan terhadap orang-orang ataupun personal dirinya sendiri. Mungkin juga mereka tuh kayak masih berpikir kayak etikanya yang dibilang oleh Immanuel Kant itu yang bahwa etik gimana ini personalnya ini untuk diperbaiki. Kurang lebih seperti itu, Bang. Ini tambahan sih. Ini dari Ratu aja. Yang menurut aku ini juga perlu diperbaiki nih. Nggak ada selesai-selesainya gitu. Yang belum apa-apa satu orang udah tersinggung tadi, kayak seperti yang Bang Pijo bilang bahwa ada kemudian kayak semacam paham bahwa teman saya salah harus dibela gitu loh. Ya udah, kayak kemarin itu yang salah terus ngeroyok dan lain-lain, itu menurut saya kurang baik gitu, kurang bagus gitu. Udah Bang, itu aja tambahan dari Ratu. Makasih ya Bang. Makasih Ratu, mantep tuh. Nanti boleh aku masukin tulisan sini ya. Aduh Bang, siap. Iya, sepakat bahwa maksudnya secara umumnya adalah sebenarnya perbaikan ini bukan secara institusional aja, tapi secara individual juga harus begitu. Kembali ke moderator, Mbak Woli. Baik, mungkin Ratu ada tambahan? Udah Mbak, aku itu aja. Oke, gini Mas Pijo, saya sedikit ingin menambah ya pertanyaan dari Ratu itu. Ya, monggo. Saya ingin bertanya bahwa sebenarnya begini,
saya pernah mengikuti kuliah tamu pada saat itu. Saya mulai berpikir pada saat kuliah tamu itu ada satu perkataan yang membuat saya itu baru sadar bahwa begini. Pada saat itu salah satu daripada komisioner Bawaslu menyatakan bahwa kami ini loh sebagai lembaga pengawas pemilu telah banyak melakukan menangani suatu bentuk pelanggaran pemilu di daerah-daerah. Nah, ada salah satu penanya pada saat itu menanyakan bahwa ya kalau Bawaslu dapat menangani pelanggaran pemilu itu memang bagus, tapi itu bukan merupakan sebuah pencapaian. Yang dikategorikan sebagai sebuah pencapaian adalah ketika pelanggaran pemilu itu memang sudah tidak ada. Nah, itulah pencapaian sebenarnya dari suatu lembaga negara yang sifatnya adalah mengawasi lembaga, begitu, mengawasi proses penyelenggaraan pemerintahan, dalam hal ini adalah pemilu. Nah, saya ingin bertanya kepada Mas Pijo ini, kan sedari tadi kita membahas mengenai bentuk atau wujud dan model penegakan hukum atau yang sifatnya adalah adanya perbuatan itu, apa yang harus ditangani terhadap perbuatan itu. Nah, yang menjadi pertanyaan adalah langkah apa sebenarnya direkomendasikan oleh narasumber ini terhadap penelitian ini untuk menghentikan adanya pelanggaran kode etik oleh kepolisian. Itu langkah apa? Kalau saya sendiri, saya pribadi ya Mas Pijo ya, itu bahwa perlu adanya edukasi terhadap kepolisian, karena kalau kita lihat syarat untuk menjadi polisi, yang pertama adalah pribadi yang konsisten. Kemudian yang kedua adalah sifat yang tidak emosional, dan yang ketiga adalah berpendidikan yang memadai, seperti itu. Nah, konsep pendidikan yang memadai itulah yang kemudian saya petik, penting nih bagi polisi itu untuk berwawasan yang luas. Dia sifatnya terbuka, wawasan yang luas, karena otomatis dia akan menerima bentuk kritikan dan lain sebagainya, seperti itu. Nah, kalau menurut pemateri apa dalam penelitian ini suatu bentuk rekomendasinya, begitu? Ya, sorry. Thank you. Kalau gini, aku mau berangkat dari sebenarnya ketika anggota Polri ini, berarti belum anggota Polri ya, ketika misalnya aku mau daftar jadi polisi gitu, tapi ini nggak bayang gitu, jangan aku deh, lainnya gitu ya, misalnya ada orang yang mau daftar jadi polisi gitu, dia kan mendapatkan pendidikan sebetulnya. Dia mendapatkan pendidikan, dan ini yang juga aku pertanyakan ketika wawancara dengan narasumber gitu. Sebenarnya pendidikan soal kode etik ini ada nggak sih? Gitu. Dijawab ada. Ini sebenarnya seperti SKS gitu. Ketika dia nggak lulus itu ya dia nggak bisa jadi polisi. Nah, dengan argumen itu, dengan pernyataan itu, maka asumsinya adalah anggota Polri sekarang yang jadi anggota polisi sekarang itu orang-orang yang sebenarnya sudah paham akan kode etik karena dia lulus gitu ya, lulus soal materi soal kode etik itu. Tapi dalam praktik itu kan berbeda gitu ya. Nah, kalau sepakat sama Holly bahwa edukasi ini penting, maksudnya edukasi yang lebih ditekankan gitu ya, mungkin lebih metodenya mungkin lebih strict gitu ya, lebih banyak materinya gitu, itu aku setuju. Dan di sisi lain yang nggak kalah pentingnya adalah kalau aku ngeliat sebenarnya bagaimana upaya untuk mengubah kultur di tubuh kepolisian itu sendiri gitu ya, untuk ya tunjukkan bahwa kepolisian itu humanis, kepolisian itu responsif gitu ya, tunjukkan gitu. Nah, pengubahan kultur ini kan selalu memakan waktu yang lama dan energi yang banyak dan keseriusan tentunya. Nah, pertanyaannya adalah mau nggak gitu ya institusi Polri ini melakukan itu gitu, karena betul bahwa ketika kita akuntabilitas pertanggungjawaban ini kan nggak hanya di hilir aja, nggak hanya di soal ketika dia melakukan ya, tapi juga bagaimana soal kepatuhan. Nah, kepatuhan ini kan terbentuk ya pasti dari lingkungan internalnya, dari lingkungan dirinya sendiri, yang didukung sama edukasi yang baik dan perubahan kultur tadi, bagaimana kultur ini dan edukasi ini bisa menciptakan anggota-anggota polisi yang memang baik dan tidak seperti sekarang gitu. Saya nggak bilang bahwa nggak ada anggota polisi yang bahwa saya nggak
bilang bahwa semua anggota polisi buruk gitu ya, mungkin juga ada yang baik, tetapi secara institusional gitu ya ini perlu diperbaiki gitu. Dan saya nggak mau pakai kata oknum, karena ketika saya menggunakan kata oknum sebenarnya saya sedang ikut membuat kabur gitu ya, ikut bertanggung jawab atas seharusnya siapa sih yang bertanggung jawab nih. Nah, dengan penggunaan kata oknum ini tuh mengaburkan pihak-pihak yang harusnya bertanggung jawab gitu. Makanya dari tadi saya sebut anggota polisi atau polri secara institusional. Itu mungkin hal dari aku. Ya, baik, terima kasih. Karena benar sih, karena kalau kita lihat di kode etik profesi Polri itu terdapat gini, yang Nopol 14 tahun 2011 tentang kode etik profesi kepolisian NRI, adanya suatu bentuk hukuman atau pencegahan dan sanksi lainnya seperti itu ya. Salah satunya adalah pembinaan mental kepribadian, kejiwaan, keagamaan, dan pengetahuan profesi kurang lebih adalah 1 minggu sampai kepada 1 bulan kurang lebihnya seperti itu. Nah, berarti kan harus mekanisme lain, yaitu kultur yang harus dirubah memang daripada diri pribadi polisi itu sendiri ya Mas Pijo ya. Untuk selanjutnya apakah teman-teman ada yang masih ingin bertanya? Mungkin Ratu mau bertanya lagi? Suaranya belum ini, Ratu, belum dinyalakan. Alhamdulillah Mbak, aku jelas banget. Bahkan tadi aku tuh udah punya 2-5 pertanyaan yang aku list, tapi dalam perkembangan diskusinya malah pertanyaan itu tuh udah dijawab semua sama Bang Pijo. Jadi Alhamdulillah. Alhamdulillah, keren banget, keren.